Halo, Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, senang sekali kita bisa bersama-sama hadir dan juga berdiskusi dalam obrolan bincang PSBB. Nah, kita akan berbincang-bincang dan juga sekaligus berdiskusi dengan narasumber kita, bicara tentang bagaimana kita memiliki mentalitas yang juara dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Kita akan berdiskusi bersama-sama dan narasumber kita kali ini Dr. Agung Budi Setiawan, SPKJ sudah bergabung bersama-sama. Halo Dok. Halo, halo juga. Halo. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya yang sudah menyempatkan hadir untuk bisa Sama-sama. berbincang-bincang malam hari ini Dok. Sama-sama. Ya. Ya, semoga nanti dari teman-teman semuanya di Sobat Sungai Kehidupan ini bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita, dari obrolan kita, yang hari ini kita dengan tema yang bagaimana kita bisa meningkatkan dan menemukan mentalitas super dalam diri kita dalam menghadapi yang namanya the new normal. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah bergabung, selamat malam dan selamat datang kepada Anda semuanya. Kita akan berdiskusi, silakan kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan, diketik aja di kolom chat di bawah. Nanti kita akan bahas, kita punya waktu kurang lebih sekitar sampai jam 8, ya, sampai jam 8 kurang lebihnya. Oleh karena itu, kita akan berdiskusi bersama-sama, telah hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk memberikan kita informasi yang tentunya juga informasi ini sangat penting bagi kita semuanya, bagaimana kita bisa menemukan mentalitas juara dalam diri kita. Baik, Dokter Agung boleh diceritakan terlebih dahulu aktivitas dan juga kegiatan selama ini bagaimana Dok? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang aktivitas, saya rasa kita sebagai umat, ya, sebagai ciptaan Tuhan, tentunya punya satu prinsip bahwa apapun yang kita lakukan, ya, bahkan mungkin hanya sekedar makan atau minum, ya, itu kita lakukan sebagai bagian dari ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi karena itu hari-hari ini tidak berbeda mungkin dengan saudara-saudara yang lain, ya. Jadi kita melakukan bagian daripada pengabdian kita kepada Tuhan melalui pelayanan di keluarga, ya. Kemudian juga di komunitas, ya, sekitar rumah, ya, di kampung, ya. Kemudian juga yang pasti adalah terkait dengan COVID ini adalah di rumah sakit, ya. Jadi itu sehingga hari-hari ini mulai belajar nih komunikasi virtual, ya, virtual, termasuk malam hari ini, ya, kita pakai daring, ya. Iya, betul Dok. Jadi itu kegiatan saya, jadi melayani baik itu di rumah, baik itu di komunitas, ya, di kampung maupun di tempat kerja. Oke, terima kasih Dok. Wah, kalau dari
paparan dari kegiatan dan aktivitasnya, tentunya hari ini menjadi momen yang spesial, Dok. Karena kan dengan Mhm. kesibukannya dan bisa meluangkan waktu ini sungguh anugerah yang luar biasa, khususnya bagi teman-teman di Sungai Kehidupan, karena malam hari ini kita akan bisa bersama-sama Ya. mendapatkan informasi yang baik untuk kita semuanya. Nah, sekarang ini kan kalau eh, dokternya sebagai spesialis di bidang kejiwaan Kedokteran atau jiwa. psikiater, Ya, betul ya dok ya, ya, psikiater ya. ya, betul. Nah, Nah ini kan dalam kondisi seperti ini, di mana ini PSBB sudah berlangsung, kalau di Surabaya dan sekitarnya sudah ketiga kali. Ini sebagai tenaga medis, sebagai pakar di dunia psikiater, kira-kira melihat pandemi ini seperti apa sih dok sebenarnya dok? ya, jadi yang pertama kita harus punya satu paradigma bahwa COVID-19 ini bukan sesuatu yang eh, mungkin fantasi atau khayalan ya, Hmm, hmm, atau bukan sesuatu yang kita kenal dalam istilah daring itu hoax gitu ya. ya, Tetapi COVID-19 ini adalah sesuatu yang real ya, yang real. Saya ulangi sekali lagi, yang real. Karena itu yang pertama dari sudut pandang saya sebagai orang medis ya, jangan coba-coba untuk hmm, kita eh, meremehkan ya, hmm, mengabaikan ya, karena itu dampaknya akan unpredictable ya. Jadi ya, dampaknya akan sulit diduga, bahkan akan bisa menimbulkan satu risiko kematian dalam jumlah yang tentu tidak kita harapkan ya. Jadi hmm, sebaliknya juga COVID-19 ini sekalipun memang real, tetapi kita nggak boleh panik ya, nggak boleh panik karena kepanikan atau mungkin paranoid ya, kecurigaan atau kewaspadaan yang berlebih, sesuatu hmm, yang berlebihan itu tentu menjadi tidak baik karena itu akan membuat keputusan-keputusan kita menjadi keputusan yang biasanya menjadi kurang bijak ya, hmm, kurang bijak. oke, Jadi hal pertama pendapat saya tentang COVID-19 dan PSBB yang berlaku di Surabaya sampai 3 kali itu mungkin ada ya di antara kita yang tidak punya perspektif atau tidak punya persepsi seperti yang tadi saya katakan. Jadi hmm, artinya ada kelompok yang mungkin terlalu waspada, ya. Itu kelompok yang pertama, ya, terlalu paranoid, terlalu takut sehingga akhirnya merugikan diri sendiri dan lingkungannya. Kelompok yang kedua adalah yang sebaliknya. Jadi kelompok hmm, yang mengabaikan apa sih COVID itu kan begitu ya. ya, Nah, ya, eh, semakin banyak dua kelompok ini, maka itu dampaknya dalam dunia eh, yang namanya psikiatri, dalam kedokteran jiwa, itu akan meningkatkan ya, hmm, meningkatkan risiko, bahkan bukan hanya risiko tetapi munculnya pandemik yang lain yang hmm, bersifat psikis
Oke. Kita tahu beberapa waktu yang lalu WHO sudah memperkirakan bahwa pada tahun 2020 ini akan menjadi tahun di mana eh, kita mengenal 3 istilah ya. Yang pertama itu kalau orang itu mengalami yang namanya stres, itu yang pertama disebut dengan ODMK. Jadi orang dengan masalah DMK. kejiwaan. Ya, Hmm. jadi mental itu kan pikiran kita, perasaan, Ya. kemudian sikap, perilaku kita, respon kita terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan kita maupun yang Hmm. terjadi di dalam diri kita ya. Masalah yang muncul, yang baru termasuk COVID ini. Nah itu eh, kalau misalnya mulai cemas ya, mulai yang sekarang dikenal dengan munculnya sindroma ya, cabin Ya. fever karena terlalu lama di rumah ya. Nanti kita bisa Hmm. cerita itu sedikit ya. Kalau itu berlanjut, maka akan menjadi bukan ODMK, orang dengan masalah kejiwaan, tetapi Oke. ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Jadi akhirnya Hmm. pikiran, perasaannya, dan sikapnya itu menjadi tidak seperti biasanya. Hmm. Jadi Oke. mulai mengganggu dirinya dan mengganggu lingkungannya. Ya. Yang kalau Makanya sampai berat ada, itu akhirnya menjadi ya sampai ada apa namanya guyonan bahwa kalau orang sudah mulai begitu, wah ini ODGJ, ini lagi GJ, ini lagi gak jelas ini. iya, iya. Eh, Jadi secara ringkas begitu kalau misalnya kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana pengaruh ya dari COVID ya 19 Ya, ya. khususnya PSBB ini menurut saya betul-betul memprihatinkan. Hmm. Secara fisik kita sudah tahu korban yang terjadi sekarang ini, bagaimana mereka yang mengalami eh, banyak kesulitan baik secara Ya. ekonomi ya, nah, hampir semua aspek kehidupan itu betul-betul terdampak dengan yang namanya pandemi COVID-19 itu. Namun bukan hanya masalah fisik, tetapi Ya. yang lebih menyedihkan lagi sekarang ini masalah psikis. Karena Hmm. akan ada muncul berbagai orang aneh ya, yang tidak tahan dengan tekanan yang luar biasa ini, sehingga dia memakai yang namanya mekanisme pembelaan egonya dengan Hmm. cara-cara yang patologis ya. Jadi dengan cara-cara yang akhirnya mengarah kepada ODGJ tadi, orang Oke. dengan gangguan jiwa. Gangguan Dan jiwa. gangguan jiwa yang paling berat itu adalah yang disebut dengan ODS, orang dengan skizofrenia. Jadi itu Hmm. jiwanya sudah mama tanggul gitu, udah jebol. Jadi skizofrenia itu artinya jiwanya itu eh, terbelah, Hmm. sehingga skizofrenia dalam istilah awam adalah seringkali disebut dengan orang gila ya, sehingga Ya. mereka tidak lagi hidup di alam real ya. Dia bisa tertawa di tengah kesedihan dan Hmm. sebaliknya. Jadi perilakunya itu sudah menjadi super aneh ya, super aneh. Jadi karena itu malam hari ini kita perlu membahas bagaimana caranya menjaga supaya mental kita yang ada dalam diri kita itu tidak masuk dalam ODMK, Ya. apalagi ODGJ, apalagi ODS ya. Tapi ODS. kita bisa Ya. menemukan bagaimana caranya supaya kita menghadapi COVID itu dengan mental yang bukan hanya biasa, tapi yang tadi dikatakan mental yang super tadi. Ya. Nah, Dok, tadi kan ada yang kelompok orang yang pertama adalah orang yang terlalu takut. Terlalu takut dengan kondisi ini. Kemudian ada Mhm. orang yang apa namanya
terlalu berhati-hati dengan kondisi ini. Nah, ini kan dua-duanya sama tidak baiknya nih, Dok. Nah, kalau dalam Ya, menghadapi ya. kondisi ini, kira-kira bagaimana kita sebagai masyarakat ini khususnya supaya bisa menyikapi ini tetap menjaga protokol kesehatan, tapi juga tidak sampai takut bagaimana, sehingga tetap bisa menjalani kehidupan ini dengan baik dan juga aman bagi semuanya, Dok. Hmm, ya. Jadi dalam situasi darurat tidak ada pilihan yang terbaik ya. Hmm, Jadi maaf bukan terbaik tapi tidak ada pilihan yang baik. Jadi dalam kondisi seperti ini eh, pilihannya itu tidak ada satupun yang baik. ya, Tetapi kita bisa memilih di antara yang tidak baik ini mana yang terbaik. hmm, Jadi kira-kira seperti itu. Nah, contoh konkretnya apa? Yang pertama, kita harus paham, COVID-19 ini, termasuk dengan PSBB, ya, ini memang sesuatu hmm, yang real ada, dan sekalipun masih dalam proses eh, penelitian, ya, tetapi paling tidak kita sudah tahu gejalanya COVID itu apa sih, ya. hmm, ya. Lalu itu harus kita kuasai. Ya, kita sudah kembali online lagi dan mohon maaf tadi ada sedikit gangguan teknis terkait dengan jaringannya. Nah, kalau sekarang ini sudah jelas informasinya atau sudah tertangkap dengan baik sinyalnya, maka kita akan menunggu untuk sambungan dengan Dr. Agung untuk kita melanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan membahas sekali lagi adalah dengan situasi pandemi khususnya untuk the new normal ini, bagaimana kita bisa menemukan mentalitas super dalam diri kita untuk bisa bersama-sama mengatasi situasi ini. Ya, sudah tersambung. Kita tunggu sebentar sambungannya. Ya, kita sudah kembali lagi online. Mohon maaf, Dok, tadi ada sedikit gangguan jaringan. Oh gitu. Ya, makanya Jadi muter-muter tadi saya pikir, ini kenapa jaringannya ini? jadi rupanya ada makhluk halus ya. Ya. Iya, gangguannya sekarang ini selain Kan gangguan yang belum. lain juga gangguan gangguan jaringan ini, Dok. Iya, jaringannya kan Iya, gelombang elektromagnetik itu kan makhluk halus itu. malah halus ya. Jadi Iya, lawan 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 kita tidak kelihatan semua ini. nggak kelihatan betul. Iya, kita sampai mana tadi ya? Pertanyaan Tadi, tentang ya, mm-mm. sampai dalam Eh, mengatasi situasi ini, kadang ada yang terlalu berhati-hati, ada juga yang bahkan terlalu sembrono. Nah, ini kan pilihan yang nggak enak di tengah yang semuanya nggak enak gitu, Dok. Nah, oh kira-kira iya, bagaimana iya. kita menyikapi kondisi ini gitu, Dok? Jadi yang pertama kan kalau kita ingin punya mental yang super, mental Ya, itu kan kalau diringkas definisinya mental itu atau jiwa itu adalah bagian dari tubuh kita, bagian dari ya, manusia ini yang sifatnya non materi. Jadi hmm, tidak bisa dicari dalam anatomi tubuh manusia, letaknya jiwa itu tidak ada. Tapi hmm, jiwa itu menyatu, blended ya, ya, menyatu, dan manifestasi jiwa itu antara lain dalam bentuknya banyak ya, ada ya, belasan ya. Tapi salah hmm, satunya adalah pikiran yang penting, lalu oke, perasaan, lalu sikap, ya respon kita. Karena itu tadi saya hmm, cerita, pikiran kita mesti paham betul siapa musuh kita.
Jadi COVID-19 ini apa sih? Nah, itu harus kita dapat informasi yang objektif, yang tidak dibesar-besarkan, tetapi juga tidak dianggap enteng gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang katakanlah ya sekarang ini kan banyak orang punya kepentingan ya, memancing ikan di air keruh ya. Jadi sementara orang dalam keadaan panik, maka malah membuat satu informasi-informasi yang semakin keruh, dan ada orang tertentu kalau chaos itu terjadi, mereka mendapatkan manfaat ya. Jadi yang seperti itu memang bagaimanapun kita nggak bisa hindari, pasti adalah. Jadi karena itu informasinya sebetulnya kita semua pasti sudah tahu lah, sederhana. Jadi tapi intinya bahwa memang penyakit ini seperti flu, ya toh? Seperti flu begitu ya. Cuman kalau flu itu tidak membahayakan, tapi kalau ini begitu kena orang tertentu yang antibodinya itu nggak kuat, itu serangannya begitu hebat gitu ya, sehingga dalam beberapa hari yang bersangkutan akhirnya tidak bisa ditolong, kan begitu. Nah, karena itu cara memutus rantai ini ya adalah ya yang sekarang sedang disosialisasikan itu. Jadi kalau yang betul mestinya adalah lockdown seluruh dunia, karena virus itu adalah makhluk yang paling sederhana dan lemah. Dia tidak bisa hidup tanpa ada inangnya. Jadi dia tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan gitu ya. Jadi kalau dia keluar dari inang, dia akan mati. Makanya kalau kita mau yang sempurna sebetulnya lockdown seluruh dunia 14 hari begitu. Nah, itu memang bisa memberantas. Tapi kemungkinan itu kan sulit ya untuk kolaborasi seluruh dunia. Sehingga akhirnya masing-masing mengadakan sehingga yang terjadi sekarang seperti di China ya itu terjadi gelombang yang kedua. Jadi kalau pikiran kita sudah paham bahwa ini memang untuk orang-orang tertentu nggak bahaya ya. Tapi kita melakukan yang namanya PSBB itu adalah bukan untuk diri kita, tapi supaya kita ini tidak membahayakan orang lain, gitu loh. Orang lain itu siapa? Ya orang tua kita. Ya, kemudian yang kedua adalah teman kita yang sedang mungkin sakit asma, sakit liver, sakit apa. Itu kalau terkena itu cepat akan berbahaya sekali. Kan begitu, termasuk balita. Nah, karena itu semakin kita tidak memahami ini, maka kemungkinan untuk kita meremehkan itu semakin besar, dan semakin meremehkan maka yang terjadi sekarang di khususnya di Surabaya, tapi secara nasional pun kita ini masih belum mencapai puncak. Jadi negara lain sudah mulai landai. Ini kita belum menuju puncak. Padahal persyaratan untuk hidup yang namanya normal baru, jadi itu adalah kalau kurva itu sudah menurun. Kalau kurva itu belum menurun, ya, lalu kita melakukan satu kehidupan normal yang baru itu sebetulnya sudah kita lakukan ya waktu sekarang ini, termasuk jaga jarak, karena pakai masker, termasuk jaga kebersihan, itu sudah cukup cara baru itu. Termasuk kalau di sekolah itu cara baru namanya. Jadi sosialisasi cara baru. Tapi kalau cara baru itu kita lakukan waktu kurva ini lagi naik, ya
inilah yang saya katakan memang perlu kita doakan supaya masyarakat ini ya bagaimanapun siapa yang tahan dalam situasi seperti ini. Jadi Betul. pertama pikiran, yang kedua perasaan kita harus punya empati. Yang pertama pikiran kita nggak boleh panik dan nggak boleh meremehkan. Ini satu yang serius gitu loh. Betul. Dan yang kedua kita harus punya empati, perasaan bahwa sekalipun ini nggak bahaya untuk saya, tapi kita bisa kena tanpa gejala sama sekali loh. Ya. Nggak ada demam, nggak ada batuk, namanya OTG, orang tanpa gejala. Dan itu banyak sekali. Ya, nah, itu yang berbahaya malah. Itulah yang itu berbahaya bukan untuk dirinya, tapi itu berbahaya untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk siapapun yang lebih lemah. Sehingga kalau kita mau bicara tentang mental yang baik, orang yang punya mental yang baik itu pikirannya tidak penuh dengan hoax, ya, sehingga dia tenang, dia bisa ikhlas, bisa namanya qanaah, bisa menerima, ya, karena ini merupakan bagian dari kehidupan, ya, bagian dari yang namanya ujian kehidupan. Nah, yang kedua dia harus punya perasaan manusiawi. Bahwa kalau ada musibah itu bukan yang penting saya selamat, bukan. Tapi bagaimana yang penting supaya sebanyak mungkin itu selamat, begitu loh. Karena itu PSBB dan lain sebagainya itu dilakukan tuh sebetulnya tujuan utamanya adalah, prinsipnya adalah kita menolong mereka-mereka yang punya risiko kalau tertular, itu kemungkinan untuk ditolong itu menjadi kecil. Nah, sikapnya kita bagaimana kalau kita bicara mental, ya, mental yang super, ya. Jadi pikirannya betul, ya, objektif, betul, ya. Kemudian perasaannya ya, itu informasinya tepat, ya. Jangan sampai itu loh, ya konspirasi lah, yang macam-macam, yang ngomong itu bahwa ini jangan-jangan sengaja dibuat seperti ini. Nah, itu sudah mulai nggak benar informasinya gitu ya, Dok, ya. Iya, itu sudah mulai nantinya akhirnya kalau pikirannya tidak betul, perasaannya pun jadi nggak benar. Sehingga akhirnya dia, wah, aku digibulin ini. Karena digibulin maka dia upload marah-marah. Marah-marah kan gitu. Sehingga akhirnya perilakunya akhirnya malah mengganggu dan akhirnya menimbulkan jadi kalau bicara tentang mental ya itu, sehingga kalau mentalnya mau baik ya input, ya, pikiran, kemudian perasaannya itu ya jadilah manusia yang manusia gitu, ya. Jadi manusia yang punya perasaan, punya empati, punya simpati, ya. Sehingga ini wabah ini bukan wabah yang harus istilahnya wabah yang bisa diatasi dengan sendirian, nggak bisa. Jadi misalnya pemerintah bagus deh, masyarakat enggak, atau masyarakat bagus, pemerintah enggak. Ini harus kompak, kompak semuanya baru. Nah, yang terjadi di Surabaya rupanya walaupun PSBB, saya nggak tahu kenapa yang terjadi kok masih membara. Jadi kita doakan supaya, karena itu saran saya jangan terlalu banyak mendapatkan informasi yang bersifat tidak objektif, ya. Jadi itu saya untuk langkah konkretnya itu kira-kira seperti itu. Betul. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari bagaimana kita memiliki sikap mental yang bagus atau yang super, itu awal muasalnya adalah dari banyaknya informasi yang kita terima. Jadi ketika informasinya salah, akhirnya membentuk mental kita jadinya salah. Gitu ya, Dok, ya? Iya. Jadi karena itu penting menyaring. Menyaring itu penting.
Ya. Jadi saring dulu ya, saring apa ya apa ya, tapi jangan yang penting sharing gitu ya. Nah, itu yang kayaknya Kan warga sering 62 itu kalau begitu, Dok. begitu begitu kita ada informasi langsung, waduh, begini, apalagi kalau informasinya itu mengandung apa ya, mengandung unsur yang heboh begitu ya, itu Ya, rasanya kalau menyampaikan atau sharing itu rasanya kita punya anu lah kepuasan tersendiri gitu. Nah, ya, padahal sebetulnya itu menyebarkan sampah, menyebarkan virus, ya, ya. betul. Jadi eh, dan itu sangat mengerikan terjadi di media sosial ya. Ya. Hmm, hmm. Nah, ini kan dalam kondisi ini bagaimana kita memperkuat selain mendapatkan informasi. Apalagi khususnya Hmm. banyak masyarakat yang juga sudah terlanjur. Terlanjur itu dia menerima informasi yang nggak benar, dan dia juga terlanjur sudah nggak bisa menyaring, sudah terlanjur kesenangan sharing, Dok. Yang penting kesenangan sharing. Karena kalau sharing tadi kan diskusi kita seperti seolah kita ini jadi wartawan nomor satu gitu ya. Sebar pertama dulu gitu, nggak dicek kebenarannya. Nah, Ya, bagaimana jawab. supaya masyarakat yang sudah terlanjur nih dapat informasi nggak benar, dia mau kembali. Nah, ini kan butuh langkah-langkah yang mesti dilakukan nih khususnya supaya juga kita secara bersama-sama, secara masyarakat juga bisa membantu pemerintah untuk bisa Hmm, mengatasi kondisi ini bersama-sama. ya, jawabannya sederhana ya. Jadi yang pertama kita harus punya satu prinsip ya. Hidup ini Hmm, pilihan. ya, Mau ya, pilih mau pilih barokah jadi berkat betul, atau mau jadi agen sampah, mau jadi sampah hmm, masyarakat kan gitu ya. ya, Itu pilihan, itu pilihan. Nah, betul, setuju, eh, setuju, karena itu mohon maaf istilah saya ini agak keras bagi mereka ya, yang asal makan, sorry ya, ya, oke, asal memberi makan kepada pikirannya, semua hmm, informasi dimasukkan, hmm, maka itu nanti ya kita tahu ya risikonya. Maka kalau sudah terlanjur ya harus, kalau misalnya kita sudah terlanjur makan yang tidak baik ya, sehingga ya, kolesterolnya tinggi dan sebagainya ya, maka ya, harus kita kalau ya, mau berubah ya, ya kita mesti memilih mengambil keputusan mau meneruskan perilaku seperti itu atau kita hmm, berhenti kembali ke hmm, jalan yang seharusnya, kembali ke ya, jalan yang benar. Kalau misalnya ibarat makan sehat gitu, kalau ya, tadinya ya, makannya ngaco ya, kalau kita hmm, mau kembali sehat, tidak ya, obesitas ya, tidak ngalami hipertensi, kolesterol ya, asam urat, ya kita kembali ya hmm, makan yang normal, makan yang benar ya. hmm, Jadi karena itu ini makan ini bicara tentang informasi. Jadi kalau perlu ya, puasa, informasi, puasa. Jadi oke, informasi-informasi yang tidak perlu itu bukan hanya menghabiskan kuota ya, tetapi ya, itu membahayakan mental kita. Jadi mental manusia kita itu jadi eh, tidak muncul. Mental super itu nggak hmm, bakalan muncul. Jadi ya, mentalnya akhirnya jadi mental sampah ya, mental ya, yang tidak peduli bahkan membahayakan orang lain. Nah, kan begitu. hmm, Sehingga kita harus memilih, putuskan. Jadi mulai hari ini ya kita harus apa? Kalau memang kekurangannya adalah pada ini menyaring tadi, ya kalau ya, perlu ya ya, kita akan ini
kita mulai ya merelakan pusat-pusat informasi, ya sekalipun itu kelihatannya mungkin ya benar begitu ya, tetapi kalau itu meresahkan, sementara ya nggak usah dengar berita tentang karena COVID sudah jelas kok dari WHO aja dah, jelas sudah. Di luar itu sudah nggak usah direken. Karena kalau kita ngikuti yang lain-lain itu ruwet itu, nanti ruwet. Betul, ruwet memang. Ruwet memang. Sehingga mau tidak mau, langkah konkret lain adalah mengubah gaya hidupnya. Jadi jadwal yang tadinya untuk mencari informasi itu, kita atur kembali. Jadi kita atur kembali kayak di restart begitu ya. Di format ulang gitu, gaya hidup kita, di format ulang, sehingga kalau tidak, tentu mental super itu tidak akan muncul, sehingga kembali kepada prinsip ya kesehatan yang mendasar lah. Mulailah dengan istirahat yang cukup ya, kemudian makanan yang sehat ya, kemudian termasuk yang namanya olahraga, exercise ya, itu kan itu yang seringkali kan, apalagi kalau sekarang di rumah ini kan dilupakan ya, toh. Terus jadi yang lain-lain ini sebenarnya standar. Tambahnya adalah kalau kita keluar mesti pakai masker, jaga jarak ya, kemudian bagaimanapun juga kita mesti yaitu sering-sering cuci tangan ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau ya, selama ada kemauan, katanya pasti ada jalan. Jadi, pasti ada jalan. Nah, seringkali kita nggak bisa berubah. Jadi ada orang tertentu yang masuk pada point of no return. Jadi kalau dia terima informasi yang benar, justru dia nggak percaya. Jadi dia justru lebih suka informasi-informasi yang tidak benar gitu ya. Jadi itu apa namanya, kecanduan hoax ya, kecanduan informasi yang tidak benar ya. Jadi itu banyak, sehingga akhirnya menimbulkan perilaku yang ya ujung-ujungnya pikirannya sampah, maka perasaannya juga sampah, dan perilakunya juga akhirnya menjadi sampah. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu, Dok, apakah dibutuhkan tindakan lebih lanjut? Contohnya misalnya kalau sudah dia pinginnya berhenti untuk mendapat atau mengakses informasi hoax lah kita katakan ya, terkait dengan kondisi ini, karena itu kan mempengaruhi semua sistem tubuhnya dia, termasuk perilakunya. Nah, kalau sudah terlanjur begitu dan dia ingin berubah, tapi kan bukan hanya keinginan aja yang perlu berubah, tapi benar-benar harus direstart. Nah, apakah perlu mendapatkan perawatan lebih lanjut, khususnya untuk masyarakat yang mengalami seperti ini, Dok? Ya, untuk mereka yang sampai kecanduan, itu memang yang nomor satu komitmen dulu. Sebab kita misalnya menolong orang yang tenggelam, ya. Tapi kalau yang ditolong itu tidak mau, maka tentu akan sulit, gitu ya. Jadi kita harus kerjasama. Jadi dia juga mau ditolong, ya toh. Dia sadar bahwa dia sedang mengalami masalah, gitu ya. Lalu kita bantu, gitu. Nah, itu modal paling penting. Jadi komitmen untuk mau berubah. Nomor dua, lingkungan keluarga itu ini kesempatan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi pada waktu stay at home ya, nah itu perannya sangat besar. Jadi perannya sangat besar. Kalau misalnya serumah itu hobinya sama seperti itu semua, itu menjadi menjadi complicated, menjadi kompleks, menjadi kompleks.
Karena itu perlu yang namanya komunitas. Jadi perlu orang lain, perlu keluarga. Terus kalau sampai pada titik tertentu yang memang nggak bisa, maka jangan sungkan-sungkan minta tolong kepada profesional. Karena adiksi itu memang sudah masuk pada satu gangguan. Jadi sudah ODGJ sudah itu. Gangguan ya. ODGJ sudah masuknya ya. Sudah masuk ODGJ. Jadi addiction itu kalau kayak narkoba begitu loh. Jadi kalau dia nggak dapet itu nggak nyaman. Nggak nyaman. Iya. Nah, itu adalah kondisi yang butuh bantuan profesional. Jadi jangan sungkan untuk misalnya ke konselor ya. Lalu harus kalau sangat-sangat misalnya memang dengan cara-cara yang tadi itu saya sampaikan nggak bisa, ya datang ke psikiater itu bukanlah hal yang tabu. Jadi kalau dulu istilahnya masyarakat itu seringkali menunggu orang itu gila dulu baru dibawa ke dokter jiwa. Nah, sudah terlambat ya dok. Itu sangat terlambat. Ya. Jadi harusnya waktu ODMK itu loh, orang dengan masalah. Nah, jadi belum sampai gangguan itu harusnya segera konsul. Bisa konsul ke psikolog, ya, bisa konsul ke psikiater, bisa ke konselor di komunitasnya. Jadi berbagi itu sangat penting, sangat penting. Terus kalau kita mau jadi sampah, ya kita mudah kumpul aja sampah. Tapi kalau kita mau jadi emas, ya mau tidak mau kita harus meninggalkan sampah itu kumpul dengan emas. Jadi kalau kita mau super, kita harus meninggalkan orang-orang yang mereka perilakunya itu tidak super. Jadi kita harus berteman ya dengan semua orang. Tadi dalam kondisi kita sakit, ya, maka kita harus betul-betul memilih sahabat namanya. Kalau teman kita harus bergaul semua. Tapi untuk mereka yang dekat dengan kita, apalagi punya hobi yang sama, nah itu akan menjadi hambatan untuk orang bisa berubah, untuk orang bisa menemukan bahwa mentalnya itu, mental manusia itu sebetulnya mulia. Mental manusia itu sebetulnya super. Jadi mereka-mereka yang bisa menggunakan mentalnya dengan baik, itu akan mendatangkan satu karya yang sangat bermanfaat ya, baik untuk dirinya, keluarganya, bahkan bermanfaat untuk seluruh masyarakat di dunia ini. Betul. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau mereka punya mental super, maka ada himbauan aja, nggak usah pakai undang-undang karantina. Harusnya mereka patuh. Bahkan nggak ada himbauan pun, asal dia tahu bahwa kalau saya keluar itu berisiko misalnya. Nah, itu nggak usah sampai diingatkan begitu. Harusnya kalau mental manusia itu dengan kode tertentu aja harusnya bisa mengerti lah. Apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan. Ya. Tetapi kalau yang terjadi sekarang ini kan sebetulnya kan karena banjir informasi yang bersifat sampah, sehingga muncullah sampah masyarakat di mana-mana. Sehingga manusia itu jangankan dihimbau, jangankan dihimbau, ada petugas pun masih melawan itu. Bahkan yang tua-tua yang jadi pejabat itu malah lebih hebat lagi itu. Sudah disumpah dengan Tuhan pun masih nggak takut itu ya. Jadi yang kita doakan sekarang ini adalah supaya kembalilah manusia-manusia Indonesia ini kembali kepada martabatnya, ya. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang
eh, punya satu sopan santun, toto kromo, punya kepatuhan yang luar biasa ya, bukan satu bangsa yang sembarangan ya, sehingga kita bisa menghadapi COVID ini dengan ya tentu kalau untuk sekarang saya tidak berani mengatakan ya, tetapi intinya kita mesti punya mental siap kemungkinan terburuk lah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita siap kemungkinan terburuk, karena manusia itu kalau mentalnya super, mati pun nggak takut kok, asal matinya bermanfaat gitu. Gitu. Jadi kalau hanya menahan diri di rumah ya dan lain sebagainya itu paling yang muncul ya tadi itu sindroma cabin fever. Jadi kita akan menderita memang. Jadi kita makhluk sosial biasa keluar kemudian hanya di rumah aja. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita bisa diskusikan itu apa yang dimaksud dengan sindroma cabin fever. Tetapi untuk malam hari ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita punya potensi untuk punya mental super gitu. Punya mental manusia yang memang terhormat ya. Terhormat dan punya martabat. Jadi itu kita punya potensi itu. Tetapi seringkali itu menjadi semakin menurun kadarnya dengan era bukan hanya informasi tapi era banjir informasi yang salah. Betul. Oleh karena itu termasuk juga ini ada beberapa yang tanya dalam kolom chat ini. Tadi juga sempat kita singgung. Nah, kalau ini mentalnya sudah tidak super, terus mau dijadikan super, ini gimana nih, Dok? Ya, itu yang barusan saya tadi jawab. Jadi itu ya, jadi memilah-milah informasi, betul ya. Punya komitmen. Yang bersangkutan punya komitmen, kemudian lingkungannya mendukung. Kalau itu masih belum mengatasi, mesti datang ke profesional. Jadi jangan malu datang ke psikolog, jangan malu datang ke psikiater. Mereka memang belajar khusus ya bagaimana menangani yang mentalnya ini sedang sedang terganggu, sedang mengalami satu kena ini ya, kena gangguan atau splatteran lah istilahnya kalau frekuensi gitu ya. Atau kena virus lah istilahnya, kena virus ini. Mereka memang tenaga yang profesional. Jadi asal jangan nunggu yang tadi saya bilang, kalau sudah sangat berat yang namanya ODS, orang dengan skizofrenia, orang gila, itu memang justru semakin sulit menanganinya. Ya, jadi jawabannya adalah mengulang dari apa yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi kalau sudah pasti keluarganya tahu ini, wah ini resek ya, sudah kita konsul saja, sudah. Dan itu free. Kalau BPJS free semua, nggak bayar, nggak bayar. Nggak bayar. Dan tentunya juga bisa menghubungi Dokter Agung yang di mana, Dok, untuk sehari-hari prakteknya, Dok? Saya sehari-hari di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Suwandi, Surabaya. Di sana ya, Dok, di Jalan Tambak Rejo nomor 45 sampai 47, ya. Di sana jadi ada Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa berkonsultasi dengan Dokter Agung juga ada di sana di Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Dr. Suwandi. Berarti itu terkenalnya dulu dengan Rumah Sakit Suwandi gitu ya, Dok ya? Betul ya. Ya. Wah, ini diskusi kita sangat menarik. Banyak sekali yang informasi kita dapatkan dan tentunya menjadikan diri kita ini memiliki mentalitas yang super. Kenapa? Informasinya harus tepat.
informasi tepat, dan kita harus punya komitmen bahwa mulai hari ini diri kita harus mendapatkan informasi yang tepat. Karena orang yang punya mentalitas super itu dalam kondisi seperti ini yang muncul adalah biasanya kreativitas. Jadi kreativitas, hal-hal positif, dalam situasi kalau dia nggak bisa olahraga, dia banyak sekali. Jadi saya dapat kiriman itu juga berbagai macam jenis kegiatan kreatif yang mereka lakukan, bahkan munculnya ketika berada dari rumah, Dok. Ya. Betul. Pada waktu orang bisa tenang, maka muncullah yang namanya inovasi. Pada waktu orang tenang, maka muncullah berbagai macam kreasi. Tapi kalau orang panik nggak bisa. Nah, betul. Orang panik, orang paranoid nggak bisa. Jadi kadang-kadang ditanya alamatnya aja lupa. Iya. Kalau lagi ujian skripsi itu panik itu, ditanya judul skripsinya aja lupa. Lupa, ya. Sama dengan orang yang sebaliknya, yang serampangan, gampangan, ya. Itu artinya gampang nih, nah itu sama-sama berbahayanya lah. Baik, Dok, kita saking asiknya kita sudah nggak terasa sudah jam 8. Jadi mungkin di bagian sesi terakhir ini, Dok, boleh dikasihkan closing statement, khususnya himbauan dari dokter sebagai pakar di bidang spesialis kedokteran jiwa atau di psikiater, untuk kepada masyarakat, khususnya nih yang bergabung di channel @Sungai Kehidupan, dan tentunya juga masyarakat Surabaya dan juga Indonesia. Silakan, Dok. Ya, jadi yang pertama, COVID itu real. Jadi itu bukan mistake ya. Bukan hal yang yang itu murni wabah medis. Jadi ini musibah yang betul-betul serius. Tetapi sekalipun ini serius, kita sebagai manusia tentu harus bisa justru mencari yang namanya peluang di tengah tantangan, kan begitu ya? Betul. Jadi karena itu saran saya yang kedua, setelah kita menyadari bahwa ini serius, maka pelajari baik-baik ya. COVID itu apa? Secara standar. Nah, jadi secara standar. Jadi bahwa COVID itu tadi saya sudah ceritakan karena memang tidak membahayakan untuk mereka yang usianya muda dan sehat, tapi ini semua kita lakukan dalam rangka memutus rantai, sehingga kalau rantai ini putus, pandemi ini terhapus ya, maka kita bisa lagi bergaul dengan ini orang tua kita, dengan balita, dengan bebas. Nanti kalau dengan new era itu, jadi cara hidup normal yang baru, kita nggak bisa berpelukan dengan orang tua, kita nggak bisa istilahnya itu dengan cucu, dengan anak-anak, itu mereka berisiko untuk tertular. Jadi karena itu, ayolah kita dukung program dari WHO ini, sederhana. Jadi mari kita menahan diri demi kepentingan bukan hanya Indonesia, tapi demi kepentingan seluruh dunia. Kemudian jangan lupa ya, kita harus memberi satu ruang di dalam diri kita untuk punya yang namanya manfaatkan untuk me time ya, family time itu menjadi lebih berkualitas lagi kan. Nah, terus jangan lupa jadwal yang baru tadi, jadwal yang tadi saya bilang supaya kita nggak bingung ya apa yang kita kerjakan ya. Terus tetap melakukan satu networking, komunikasi, sekalipun mungkin sementara melakukan ini dengan virtual. Dan budayakan hidup yang disarankan WHO, karena dalam nanti hidup normal baru itu
itulah yang akan dilakukan sampai nanti kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Ya, ya. Demikian, jadi Oke. kesimpulannya. Jadi Ya, kesimpulannya seperti itu, Pak Gur. betul. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat untuk kita semua Amin, dan amin. kita menjadi manusia yang menyadari bahwa kita punya mental yang super dan Betul. kita bisa menghadapi pandemi ini dengan bersama-sama, bekerja Ya. sama, berkolaborasi. Ya. Nah, Thank you. Bapak Ibu, terima kasih, Dokter, untuk waktunya dan juga Oke. untuk informasinya menjadikan diri kita semakin memiliki mental sehat yang super dan bisa menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih baik lagi, jauh lebih kreatif, dan juga bermanfaat bagi banyak orang lagi. Terima kasih untuk waktunya, Dokter Agung, dan juga teman-teman semuanya sudah bergabung. Kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jadikan diri kita sumber yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, Dok. Oke, see you. Oke, sukses semuanya.